Ye Chen merasa sangat bahagia. Kebahagiaan terbesar dalam hidup ini adalah memiliki Yao Xi dan Liu Piaoyue. Dalam hatinya, dia juga diam-diam bersumpah bahwa dia tidak akan memenuhi harapan kedua wanita itu, dan harus memberi mereka cukup kebahagiaan. Jika tidak, bahkan jika dia memiliki kekuatan yang kuat, itu akan menjadi kegagalan. Ye Chen dipenuhi dengan emosi. Kemudian dia menyingkirkan pikirannya dan bertekad. Jika dia ingin memberi Yao Xi dan Liu Piaoyue cukup kebahagiaan, dia harus terlebih dahulu membuat dirinya kuat dan memberi mereka rasa aman yang cukup. Jika tidak, semuanya akan menjadi ilusi. Ye Chen melihat ke tempat Long Ji meledak, di mana masih ada banyak darah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan meninggalkan tempat kejadian. Benar-benar hebat bagi Long Ji untuk melakukan ini. Wanita seperti itu layak dikagumi, tetapi dia telah menderita bagi kedua anak itu. Jiwa tua itu menghela nafas dengan cinta. Keduanya dipelihara oleh cairan roh dalam 8 diagram Taiji, dan dilindungi serta dirawat dengan baik. Di bawah nutrisi cairan ilahi, kulit telur penuh dengan kilau, dan guntur serta kilat di atasnya bahkan lebih mengerikan. Meskipun ini adalah klan iblis, tetapi bagi dua orang kecil yang belum memecahkan cangkang, mereka tidak bersalah, dan jiwa secara alami penuh dengan cinta dan belas kasihan. Ye Chen juga menghela nafas, tidak adil bagi kedua orang kecil ini. Ketika mereka lahir di masa depan, kita harus merawat mereka dengan baik. Wei Yu tidak tahu kapan dia bisa memiliki kekuatan untuk melindungi mereka, jadi aku akan menganggap mereka sebagai milikku. Kedua orang kecil ini telah mewarisi beberapa jenis darah. Sekarang mereka dipelihara oleh cairan ilahi, dan mereka pasti akan menjadi luar biasa di masa depan. Jiwa tua itu menunjukkan senyum lega dan tampaknya menantikan kelahiran kedua orang kecil itu. Aku tidak ingin mereka menjadi hebat. Aku hanya ingin lahir dan tumbuh dengan aman. Bahkan jika itu adalah penjelasan yang bagus untuk Long Ji, dia harus merasa nyaman di bawah 9 mata air. Ye Chen berkata dengan datar. Jiwa tua itu mengangguk, bukan untuk keagungan, tetapi untuk kedamaian. Harapan selalu baik, masa depan kedua orang kecil ini tidak diketahui, semuanya masih belum diketahui. Ye Chen bahkan lebih tidak terduga, kedua orang kecil ini di masa depan memberinya kejutan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, di sebuah lembah, terdengar suara keras, dan seluruh lembah hampir runtuh. Kemudian, terdengar teriakan dari lembah. Ada genangan daging dan darah di lembah. Saya tidak tahu siapa itu. Itu langsung ditabrak oleh batu besar. Ada juga beberapa anak muda, saat ini, wajah mereka jelek, ekspresi terkejut dan panik, tampaknya melihat sesuatu yang mengerikan. Kekuatan teror, hanya satu tatap muka akan menghancurkan orang itu. Seorang pria muda menarik napas dingin. Bagaimana menurutmu, ini adalah anak kecil, bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu? Apakah mereka tinggal di gundukan Bansi ini sepanjang waktu? Kakek. Pada saat ini, tampaknya salah satu anak kakek melompat keluar. Anak itu tidak tinggi, muda, berdaging tebal, wajahnya sedikit kekar, terlihat sangat imut, tetapi setelah melihat anak itu, beberapa anak muda menunjukkan rasa takut. Karena orang yang baru saja terbunuh adalah tulisan tangan anak itu. Mereka menyaksikan anak itu mengangkat batu besar ini dan memukulnya dengan mata kepala mereka sendiri. Itu sangat kuat dan mengerikan, dan langsung membunuh pemuda itu. Anak itu masih muda, tetapi kekuatannya sangat mengerikan. Orang-orang yang terbunuh olehnya juga terganggu. Mereka bahkan tidak bisa menghentikan pukulan. Kita dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan anak itu. Apakah kamu melihat kakekku? Anak itu membuka matanya yang berair dan menatap beberapa anak muda dengan ragu. Beberapa anak muda itu kembali, dan kemudian dengan putus asa menggelengkan kepala, hati juga bingung, lelaki kecil ini sangat mengerikan, siapa kakeknya? Terlebih lagi, orang-orang yang datang saat ini semuanya adalah anak muda. Kakek macam apa yang ada di sana? Apakah dia benar-benar tinggal di kuburan Bansi? Bukankah seharusnya semuanya mati di sini? Bagaimana mereka bisa selamat? Seorang pemuda terkejut. Lihat, ada 6 labu di sana. Apakah mereka disegel di dalam labu? Labu. Beberapa anak muda di tempat kejadian melirik tubuh anak itu. Ada labu di atas kepala anak itu. Dia mengenakan pakaian merah.
Dia melihat 6 labu dengan warna berbeda tergantung di tanaman labu tidak jauh dari sana. Di samping 6 labu itu, ada labu merah yang retak, yang langsung memikirkan sesuatu. Ini tidak disegel di dalam labu, tetapi labu itu telah menjadi baik. Beberapa anak muda sibuk. Tidak, konon di zaman dahulu kala, ada ribuan keluarga di kerajaan iblis. Tidak hanya ada iblis hewan, tetapi juga banyak tanaman dan pohon. Mereka sangat kuat dalam kultivasi. Mereka menjadi klan mereka sendiri dan membangun diri di kerajaan iblis. Namun setelah periode kehancuran besar, banyak klan iblis telah punah sepenuhnya, dan sekarang mereka tidak ada lagi. Apakah ini klan labu yang tersisa dari zaman kuno? Seorang pemuda berkata dengan ngeri. Dari zaman kuno, tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa hidup sampai hari ini? Seseorang segera membalas. Bagaimana lagi itu bisa dijelaskan? Petik 2. Apakah kamu melihat kakekku? Ketika anak itu melihat orang-orang ini dan tidak menjawabnya, dia bertanya lagi. Beberapa orang melihat penampilan anak-anak yang polos dan murni, dan mereka tidak dapat menahan ide yang berani di hati mereka. Jika labu ini dapat dibudidayakan dengan baik di keluarga mereka, mereka pasti akan menjadi sosok yang kuat dan melindungi keluarga di masa depan. Bagaimana kalau aku antar kau ke kakekmu? Seorang klan iblis berkata dengan berani, ini adalah seorang jenius klan buaya naga, kekuatannya juga cukup bagus, dia melangkah maju, dengan ragu-ragu ingin mendekati anak-anak itu. Anak itu menatapnya, lehernya bengkok, beberapa keraguan, tetapi tidak ada kewaspadaan, tidak tahu apakah tidak ada kewaspadaan hati atau tidak takut sama sekali. Apakah kau tahu di mana kakekku? Tanya anak itu. Aku belum tahu, tetapi aku dapat membawamu untuk menemukannya, dan aku dapat meminta orang lain untuk membantumu menemukannya. Si jenius klan buaya naga melihat bahwa anak itu tidak waspada. Dia sangat senang di dalam hatinya dan mengambil kesempatan untuk mengatakannya lagi. Melihat pemandangan ini, beberapa anak muda lainnya segera mengerti arti dari kejeniusan si buaya naga. Setelah menyaksikan reaksi anak-anak itu, mereka menggertakkan gigi mereka secara diam-diam dan kehilangan kesempatan yang bagus. Jika ketujuh labu ini semuanya lahir, mereka pasti akan dapat membangkitkan dunia iblis di masa depan. Mereka sekarang begitu muda dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Jika mereka mengolahnya dengan saksama selama beberapa tahun, hingga 10 tahun, mereka pasti akan menjadi jenius paling menakutkan dalam sejarah klan iblis, melampaui langit. Anak itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin menunggu saudaraku lahir. Pergi dan bantu aku menemukan kakekku. Si jenius klan buaya naga tertegun sejenak dan berkata, aku tidak tahu seperti apa rupa kakekmu. Kamu bisa membawa saudaramu bersamamu. Anak itu berkata dengan sangat tegas, tidak, kamu bantu aku menemukan kakek, aku ingin menunggu saudaraku lahir, kamu pergi untuk menemukan kakekku. Si jenius ras buaya naga tampak tertekan. Bagaimana anak ini bisa begitu keras kepala? Ketika yang lain melihat bahwa si jenius klan buaya naga gagal untuk berhasil, mereka mencibir beberapa kali dengan Schadenfreude dan berkata, jangan sia-siakan pikiranmu. Meskipun mereka diberkahi dengan bakat yang mengerikan, mereka ingin mengendalikannya, tetapi klan buaya naga tidak memiliki kekuatan seperti itu. Kalian klan tikus punya kekuatan seperti ini. Jangan lihat kehebatan kalian sendiri. Buaya muda yang berbakat itu hanya meremehkan kata-katanya. Kami, para tikus pemakan daging, punya kemampuan yang luar biasa. Apa yang bisa dilakukan oleh buaya naga kalian? Yaitu, Bibrida, berani bersikap sombong seperti itu. Pemuda klan tikus tuntian itu langsung mencela. Jika kalian berani menghina buaya nagaku, kalian sama sekali tidak tahu bagaimana cara hidup. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan klan buaya nagaku. Si jenius klan buaya naga itu sangat marah. Kalian semua diam saja, jangan ganggu saudaraku. Anak itu tidak puas dan langsung menegur, ekspresi wajah tidak senang tampak di wajah merah mudanya yang lembut. Kejeniusan kedua suku itu dimarahi oleh seorang anak, dan hatinya sangat marah. Selain itu, mereka marah lagi, dan mereka telah melupakan kengerian anak itu. Kejeniusan klan buaya naga berkata kepada anak itu, urus saja urusanmu sendiri. Anak itu mengangkat alisnya dan melangkah keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam sekejap, dia berada di depan kejeniusan klan buaya naga.
Dengan satu pukulan, seluruh ruang menimbulkan riak besar, dan kekuatan teror mengalir keluar dalam sekejap. Kejeniusan klan buaya naga langsung merasakan tekanan besar, seolah-olah ada gunung yang menekannya. Kejeniusan klan buaya naga itu berteriak keras. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik, dan kekuatan yang kuat meletus. Tinju kedua pria itu bertabrakan. Sisik-sisik di lengan kejeniusan klan buaya naga meledak tepat waktu. Kedua lengan itu langsung hancur, dan tubuhnya terbang keluar seperti peluru. Itu menghantam lembah dengan keras, membuat lubang besar di dinding batu lembah. Dinding batu semuanya tertusuk. Kejeniusan klan buaya naga itu ganas dan benar-benar kehilangan kekuatan bertarungnya. Dia pingsan karena ketakutan. Pemuda klan tikus Tuntian pucat dan menelan ludahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dan melarikan diri. Suku tikus melihat, dan kemudian mengambil batu besar, seperti melempar gelembung, terlempar keluar, sangat cepat, tiba-tiba mengenai tubuh pemuda suku tikus yang ditelan. Wajah pemuda tikus menelan dunia berubah, ingin melawan, tetapi dihancurkan untuk terbang keluar, bahkan memuntahkan beberapa darah segar. Orang-orang lainnya di tempat kejadian semuanya mengubah wajah mereka, dan mereka segera mundur dan tidak berani tinggal di sini. Klik. Tepat saat mereka semua pergi, labu oranye kedua retak dan kemudian meledak. Cahaya yang menyilaukan datang dan anak lain berpakaian oranye melompat keluar. Di tongkat labu, masih ada 5 labu, kuning, hijau, biru dan ungu. Setelah labu oranye meledak, kelima labu terus berayun seolah-olah memberi selamat. Kakak, anak oranye itu berteriak kegirangan. Anak berbaju merah juga sangat senang, bahkan dengan cara yang sibuk. Kakak kedua, keluarlah, gunakan mata 1000 milmu untuk melihat di mana kakek berada. Anak berbaju oranye mengangguk cepat, dan kemudian ada 2 lampu di matanya. Dia melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, anak berbaju oranye berkata dengan ngeri, ada reruntuhan di mana-mana, tulang-tulang putih di mana-mana. Ada banyak orang yang tidak tahu harus mencari apa. Tidak ada kakek. Tidak ada kakek. Kemana kakek pergi? Anak berbaju merah mengerutkan kening. Tidak ada sedikit pun jejak kekanak-kanakan pada telur malas kecil itu, tetapi wajah yang dewasa dan tenang. Dia merenung, dan ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Anak laki-laki kecil berbaju oranye mengerutkan kening pada anak berbaju merah, dan kemudian berkata, "Kakak, kami disegel oleh kakekku ketika kami akan lahir." "Sudah berapa lama sekarang?" "Kami baru bangun setahun yang lalu." Sekarang seluruh dunia tampaknya telah berubah. Ada reruntuhan di mana-mana, bukan kemakmuran masa lalu. Anak berbaju merah secara alami memahami bahwa dia dilahirkan pertama kali. Meskipun dia tidak memiliki mata dan telinga seperti anak berbaju oranye, dia juga merasakan bahwa napas dunia telah berubah. Napas sebelumnya telah menghilang, tetapi sekarang ada lebih banyak roh jahat. Ketika kekecewaan besar datang, kakekku menyegel 7 saudara lelaki kami untuk menjaga mereka. Sudah berapa tahun sekarang? Apa yang terjadi selama keruntuhan besar? Mengapa ini terjadi? Kemana kakek pergi lagi? Anak berbaju merah mulai berbicara pada dirinya sendiri, tanpa petunjuk. Kakak, mari kita tunggu beberapa adik laki-laki lahir, lalu kita akan menanyakan situasi dunia dan mencari tahu keberadaan kakek. Anak berbaju oranye menyarankan. Anak berbaju merah mengangguk dan berkata, "Kalau begitu tunggu di sini sebentar, dan mereka akan lahir. Kemudian ketujuh saudara kita akan berkeliling dunia bersama dan mewujudkan mimpi yang tidak kita wujudkan." Berbicara tentang mimpi mereka, mata anak-anak berbaju oranye bersinar. Jika periode kekecewaan besar tidak datang, maka mereka pasti telah melakukan sesuatu yang luar biasa setelah mereka lahir. Namun, kedatangan periode kekecewaan besar telah membangkitkan badai dan awan di seluruh dunia, membuat mereka menyegel tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di dalam labu, dan semua mimpi mereka telah kandas. Pada saat itu, meskipun tidak banyak orang hulu di kerajaan iblis, tidak ada satu pun dari mereka yang sama mempesonanya dengan matahari di langit. Oleh karena itu, status labu di klan iblis tidak rendah. Di bawah 10 keluarga iblis teratas, itu dapat dibandingkan dengan burung abadi, kunpeng, dan keluarga besar lainnya. Namun, dengan datangnya periode kehancuran besar, itu bukan hanya bencana bagi klan labu, tetapi juga bencana bagi 10 klan iblis.
Mempertimbangkan masa depan suku Labu, Patriark suku Hulu saat itu menyegel 7 Labu yang akan lahir untuk menghindari 7 Labu dihancurkan dalam perang. Asal-usul 7 Labu ini sangat luar biasa. Tidak pernah ada suku seperti itu dalam sejarah suku Hulu. 7 Labu yang berbeda digantung di pohon anggur. Kepala suku Labu tahu bahwa 7 Labu itu pasti akan membuat prestasi besar di masa depan, jadi dia memutuskan untuk menyegelnya dan mempertahankan warisan darah paling kuat dari suku Labu. Segel ini, dari periode kehancuran besar hingga sekarang, telah melewati beberapa era yang kacau. 7 Labu terbangun setahun yang lalu, dan anak berbaju merah lahir 1 hari yang lalu, itulah yang terjadi sebelumnya. Yang ketiga akan lahir. Anak berbaju oranye menunjuk ke Labu kuning muda yang sedang mekar, sangat gembira dan bersemangat untuk mengatakannya. Anak berbaju merah hanya tersenyum, dan kemudian, bang, Labu kuning itu meledak, dan seorang anak berbaju kuning, seukuran dan berbentuk seperti anak berbaju merah dan oranye, melompat keluar dari Labu. Kakak laki-laki, kakak kedua. Anak-anak berbaju kuning tertawa dan bergegas maju untuk memeluk anak-anak berbaju merah dan oranye. Haha, akhirnya kita menunggu untuk lahir. Anak berbaju kuning tertawa gembira. Tentu saja kita harus keluar. Kita harus keluar dan menaklukkan dunia bersama, kata anak berbaju merah dengan penuh ambisi. Ya, jika kita lahir, dunia pasti sudah ditaklukkan oleh kita. Sekarang setelah kita lahir, dunia tetap akan ditaklukkan oleh kita, yang hanya sedikit tertunda. Anak berbaju kuning juga bangga, seolah-olah apa yang dikatakannya diterima begitu saja. Ketiga anak itu tertawa, senyumnya sangat mendominasi, tanpa sedikit pun rasa introvert. Di lembah, 3 saudara Labu penjaga belum lahir, dan 4 saudara Labu lainnya belum lahir. Di luar lembah, berita tentang kelahiran keluarga Labu sudah mulai menyebar. Banyak orang iblis lebih tertarik pada keluarga Labu. Bagaimanapun, klan Labu berada di dunia iblis, dan itu juga terkenal. Meskipun ada beberapa orang, masing-masing dari mereka cukup kuat untuk melindungi seluruh ras. Tidak ada pengecualian. Ini juga menetapkan status Hulu di dunia iblis. Hari ini, klan Hulu menghilang setelah kehancuran besar. Seluruh dunia iblis belum mendengar tentang keberadaan orang-orang Hulu selama bertahun-tahun. Sekarang muncul di makam Wanyao, yang secara alami membangkitkan rasa ingin tahu banyak orang. Apakah benar-benar ada orang Hulu yang hidup? Dari kehancuran besar hingga saat ini. Apakah Anda bercanda? Siapa yang bisa hidup begitu lama? Tidak mungkin bahkan jika itu berusia 10.000 tahun. Beberapa orang iblis meragukannya. Tidak ada suara, Anda tidak ingin hidup. Anda tidak dapat mengatakannya dengan santai selama 10.000 tahun. Jika orang-orang Xuanwu mendengarnya, seluruh klan Anda akan hancur. Seorang anggota klan iblis berkata dengan cepat. Orang yang baru saja berbicara itu terkejut dan terdiam. Suku Xuanwu benci dipanggil Wang Ba selama 10.000 tahun. Ini adalah kata yang paling sensitif. Sepertinya jika seseorang mengatakan ini, mereka akan memarahi mereka. Suatu kali, beberapa anggota klan iblis mengucapkan kalimat seperti itu dengan santai. Ketika suku Xuanwu mendengar ini, mereka langsung menuju pintu dan hampir memusnahkan seluruh klan. Sejak saat itu, banyak anggota klan iblis tidak berani berbicara tentang Raja 8 dari 10.000 tahun. Benar atau tidak, pergilah dan lihatlah. Klan Labu telah menghilang selama bertahun-tahun, dan lihat apakah mereka sekuat rumor itu. Beberapa orang mempertanyakan kekuatan kebangsaan Hulu di masa kehancuran besar. Baru saja saya mendengar bahwa beberapa orang hanya mengatakan hal-hal buruk dan dengan mudah dibunuh oleh Hulu yang baru lahir. Bisakah Anda meremehkan mereka? Kekuatan orang Hulu bukanlah desas-desus, tetapi sangat kuat. Beberapa orang berbicara dan pergi ke lembah untuk melihat orang-orang Labu. Bang! Di lembah, dengan semburan cahaya hijau, Labu hijau keempat meledak. Seorang anak berpakaian hijau melompat keluar dari lembah. Anak berpakaian hijau itu naik ke seluruh tubuh. Api itu tampak seperti manusia api. Meskipun orang itu kecil, ia tampak sangat mendominasi dan tidak dapat diprovokasi. Kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, saudara laki-laki ketiga. Anak berpakaian hijau maju dan memanggil. Api saudara keempat benar-benar ganas. Anda dapat merasakan rasa sakit yang membakar dari jarak yang begitu jauh. Anak berpakaian merah berkata sambil tersenyum.
Anak berpakaian hijau berkata, masih berutang semua panasnya, ketiga rasa api asli ini masih perlu berlatih, untuk memainkan kekuatan asli secara ekstrim. Kita punya banyak waktu untuk berlatih. Anak berpakaian kuning berkata sambil tersenyum. Tidak lama setelah kemunculan anak-anak berpakaian hijau, beberapa orang muncul di luar lembah, dan kemudian dua kelompok orang datang berturut-turut. Kedua kelompok ini adalah orang-orang iblis. Mereka datang untuk melihat orang-orang hulu yang tersisa dari zaman kuno. Klan iblis ini bukanlah klan dari klan iblis besar, jadi mereka tidak gegabah memprovokasi klan labu, mereka hanya menonton di luar lembah. Mereka telah mendengar tentang kematian orang-orang yang tertimpa batu besar sebelumnya. Tentu saja, mereka tidak berani menantang orang-orang hulu lagi. Namun, orang-orang hulu tidak dapat terlihat di luar lembah, jadi mereka dengan hati-hati memasuki lembah untuk lebih jauh melihat orang-orang hulu. Di lembah, keempat saudara hulu merasakan ada banyak napas yang mendekat, mereka semua sedikit mengubah wajah mereka, dan kemudian melihat ke arah napas tersebut. Orang-orang ini benar-benar menyebalkan. Mereka baru saja mengusir satu kelompok, dan kelompok lain datang. Apa kita? Apakah kamu menunjukkannya kepada mereka? Anak di wajah Green tenggelam, api di matanya berkedip-kedip, dan emosinya tidak begitu baik. Kakak keempat, jangan marah. Masih ada gunanya bagi kita untuk menjaga mereka. Mari kita susun satu set kata-kata mereka untuk memahami situasi dunia. Anak berbaju merah itu menunjukkan senyum tipis. Itu perhatian kakak laki-laki. Sekarang kita harus menunggu yang kelima lahir. Jika mereka tidak bisa meninggalkan lembah, kita hanya bisa bertanya kepada mereka untuk saat ini. Anak berbaju oranye mengangguk setuju. Sementara mereka berbicara, mereka telah melihat orang-orang datang, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa ada begitu banyak yang datang. Orang-orang ini juga melihat beberapa saudara dari klan Labu. Mereka semua adalah anak-anak. Dikatakan bahwa hanya satu yang lahir dan 6 lainnya adalah Labu. Sekarang ada 4, dan hanya 3 yang tersisa di pohon anggur. Apakah ini beberapa orang hulu yang tertinggal? Apakah mereka semua boneka kecil? Hanya beberapa boneka. Apakah mereka begitu baik? Berapa banyak boneka? Jika mereka dapat ditaklukkan, itu pasti akan membawa manfaat bagi kelompok etnis di masa depan. Di tempat kejadian, semua mata orang-orang iblis berbinar. Dalam hati mereka, mereka menatap dengan penuh arti pada beberapa saudara dari klan Hulu. Orang-orang ini mengira kita menindas. Anak-anak berbaju kuning melihat mata penuh arti itu, pandangan menghina. Meskipun mereka hanya anak-anak, mereka setingkat leluhur dalam hal usia. Secara alami, mereka tidak semuda dan semurni anak-anak sungguhan. Lihat apa yang ingin mereka lakukan. Akan ada saatnya mereka akan menyesalinya. Anak berbaju oranye terkekeh dan berkata dengan pelan. Halo, apakah kalian orang-orang hulu yang tertinggal? Ketika seorang anggota klan iblis membuka mulutnya, dia merasakan cemoohan dan ejekan. Tampaknya jika mereka adalah anak-anak, mereka tidak boleh dianggap serius. Ya, kami adalah orang-orang hulu, tetapi kapan kami menjadi orang-orang hulu yang tertinggal? Kata anak berbaju merah. Dia mengerutkan kening dan mendengar beberapa informasi buruk dari kata-kata pihak lain. Meninggalkan kata ini adalah masalah. Mendengar perkataan anak berbaju merah itu, para anggota klan iblis dan anggota klan iblis lainnya yang baru saja berkata tercengang, kemudian cahaya di mata mereka menjadi lebih menarik. Jika mereka tidak tahu apa yang tersisa dari keluarga ini, mereka tidak akan tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Beberapa orang iblis memikirkannya dalam hati mereka, dan mereka siap untuk bergerak. Jika Anda mendapatkan 3 labu, Anda tidak bisa mendapatkan 1. Kesempatan seperti itu tidak boleh dilewatkan. Di tempat kejadian, satu persatu, mata orang-orang iblis bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Mereka menatap beberapa saudara labu seperti melihat harta karun. Mereka ingin segera bertarung dan meraihnya di tangan mereka. Namun, mereka juga mengingat rumor sebelumnya bahwa anak-anak ini tidak sesederhana itu, jadi mereka tidak terburu-buru untuk bergerak, tetapi ingin melihat situasi dan menyentuh dasar anak-anak ini. Anak-anak, kalian tidak tahu. Sekarang dunia telah hancur dan ditinggalkan dalam periode kehancuran besar. Dunia baru tidak ada di sini. Jika kalian ingin keluar, kalian dapat mengikutiku. Aku akan membawa kalian keluar untuk melihat dunia baru.
Seorang anggota klan iblis berkata sambil tersenyum. Dunia hancur. Anak berbaju kuning itu terkejut. Anak-anak berbaju merah, oranye, dan hijau semuanya terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Seperti apa dunia baru itu? Dunia ini telah menjadi makam klan iblis kita. Dunia baru itu penuh dengan vitalitas baru. Tidak cocok untukmu. Selain itu, kamu adalah satu-satunya yang tersisa di klan Labu. Kamu harus memikirkannya dengan saksama. Kata iblis lain. Sudah berapa lama sejak kehancuran besar? Anak berbaju merah tidak mengatakan apa-apa lagi, dan bertanya. Beberapa era kekacauan telah berlalu. Kata seorang iblis. Beberapa era kekacauan telah berlalu. Beberapa anak terkejut, jadi mereka telah melewati beberapa era kekacauan untuk waktu yang lama sejak segel periode kehancuran besar. Mendengar ini, mereka semua dalam ledakan kehilangan dan keputusasaan. Tidak seorang pun dapat hidup beberapa era kekacauan. Dalam keadaan normal, mereka dapat hidup lebih dari 5.000 tahun di 4 alam bawah, yang merupakan fosil hidup, apalagi beberapa era kekacauan. Kakek mereka telah hidup selama 3.000 tahun sebelum dimulainya kekecewaan besar, dan dia sudah sangat tua. Bahkan jika tidak ada kekecewaan besar, dia mungkin telah meninggal dalam 1.000 atau 2.000 tahun lagi. Sangat tidak mungkin baginya untuk hidup sampai sekarang. Kakek, beberapa anak terdiam dalam hati sambil menangis, lalu keempatnya saling memandang, mata mereka penuh dengan kesedihan dan kesedihan. Mungkin belum tentu kakekku telah bangkit. Tiba-tiba secercah harapan melintas di mata anak berbaju oranye itu. Anak berbaju merah itu tertegun, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, sangat sulit untuk dipromosikan ke keabadian dengan kekuatan kakekku, dan kakekku pernah berkata bahwa dia tidak memiliki harapan untuk menjadi abadi dalam kehidupan ini. Anak-anak berbaju merah juga ingin kakek mereka menjadi abadi. Setidaknya ada sedikit pemikiran. Ketika mereka menjadi abadi suatu hari nanti, mereka mungkin dapat melihat kakek mereka. Namun sekarang, hampir tidak ada pemikiran tentang itu. Kakekku telah mencapai puncak praktik keadaan virtual. Bukannya dia tidak memiliki harapan untuk mengambil langkah itu. Singkatnya, semuanya mungkin. Anak berbaju oranye masih menyimpan secercah harapan, yang tidak ingin dia hancurkan di dalam hatinya. Mungkin mereka tidak rela membiarkan secercah harapan terakhir itu musnah. Anak berbaju hijau mengangguk, ya, selama ada harapan, kita tidak boleh menyerah, kita harus menemukan kakek. Ketika para anggota klan iblis itu melihat beberapa anak menggumamkan sesuatu, mereka tampaknya sama sekali tidak mempedulikannya. Mereka tidak sabar dan saling memandang dengan maksud untuk mencoba bergerak. Apakah kalian sudah berpikir untuk pergi bersama kami? Sekarang, situasi di luar sangat rumit. Hanya ada beberapa dari kalian yang tersisa di suku Hulu. Sangat berbahaya untuk pergi keluar. Jika kalian bergabung dengan kelompok etnis kami, kalian dapat dilindungi oleh kelompok etnis kami. Seorang anggota klan iblis berkata dengan keras dan lembut. Kami orang Labu membutuhkan perlindungan kalian. Anak-anak berbaju merah mendengus dingin. Mereka tidak perlu berbicara lagi. Mereka tahu hampir semua yang ingin mereka ketahui. Suara anak-anak berbaju merah itu melemah. Wajah orang-orang iblis di tempat kejadian semuanya berubah, dan mereka semua tercengang. Kemudian mereka semua menunjukkan rasa dingin di wajah mereka. Seorang anggota klan iblis berkata dengan dingin, kalian benar-benar bersulang, tidak makan atau minum. Tidak yakin siapa yang meminum anggur hukuman. Emosi anak berbaju hijau itu awalnya cukup panas, setelah mendengar ucapan itu, langsung naik ke atas. Semua anggota klan iblis marah. Salah satu dari mereka berdiri dan berteriak, beraninya beberapa boneka kecil tanpa rambut tumbuh seperti ini. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran dan memberitahu kalian betapa hebatnya itu. Kau memberiku pelajaran, sungguh konyol. Anak berpakaian hijau itu tertawa mengejek, dan api membumbung di sekujur tubuhnya. Kemudian dia membuka mulutnya dan memuntahkan isi perutnya. Sekelompok api melesat keluar, membakar dengan ganas, yang sangat menakutkan. Api anak berpakaian hijau bukanlah api biasa. Itu adalah api sungguhan dengan 3 rasa. Api itu sangat kuat dan sulit untuk dilawan. Jika terkena tubuh, api itu tidak akan padam. Orang-orang iblis yang baru saja berdiri merasakan suhu panas, dan wajah mereka sedikit berubah. Dalam sekejap,
mereka merasa bahwa boneka-boneka kecil ini tidak mudah diprovokasi. Mereka segera mengeluarkan roh jahat yang kuat dan menawarkan sepotong harta karun seperti tulang putih untuk dilawan. Ketika Bai Gu bertemu dengan api sungguhan Sun Wei, tampaknya dia tidak memiliki perlawanan. Dia segera dibungkus oleh api, dan terbakar habis oleh api asli Sun Wei tanpa tersisa sedikit pun bubuknya. Wajah klan iblis berubah drastis, dan harta karun itu sangat langka sehingga benar-benar mengerikan. Wajah klan iblis lainnya juga berubah. Mereka merasakan kekuatan boneka-boneka kecil ini. Hati mereka bergetar, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Setiap anggota klan Hulu adalah yang kuat. Ini benar. Pada saat itu, beberapa orang iblis menghela nafas. Api yang menyala terus bergerak menuju klan iblis. Tubuh klan iblis dengan cepat mundur dan mengeluarkan kekuatan yang paling kuat untuk menahan nyala api, tetapi api itu benar-benar tak tertahankan. Ah! Klan iblis menyentuh api, dan seluruh tubuhnya langsung terbakar dan terbakar. Rasa sakit yang hebat membuatnya berteriak. Dalam sekejap, tubuhnya dengan cepat menghilang, berubah menjadi bubuk dan hanyut bersama angin. Penonton merasa ngeri. Sungguh luar biasa bahwa hanya satu orang yang bisa saling berhadapan, dan seorang jenius dengan 7 tingkat gangguan akan benar-benar berkurang. Intinya, hanya boneka kecil yang membuat benda ini. Tidak ada alasan untuk itu. Siapapun yang ingin saudara kita minum gratis, silakan berdiri dan bersulang untuknya. Anak-anak berbaju merah memandang kerumunan dengan acuh tak acuh. Ekspresi seperti itu membuat hati para penonton menjadi dingin. Apakah ini masih sikap dan nada bicara anak-anak? Dalam tubuh anak-anak berbaju merah, mereka merasakan hawa dingin, tidak berani mendekat. Sepertinya tidak ada yang salah dengan rumor sebelumnya. Satu pukulan akan membunuh level 7 yang terganggu. Kekuatan seperti itu terlalu mengerikan untuk kita lawan. Beberapa orang iblis telah mundur dan tidak mau memprovokasi saudara-saudara Hulu. Apakah menurutmu kami mudah diganggu saat masih muda? Kamu bisa menipu. Jika kami tidak disegel, sekarang kamu pasti terlalu sering memanggil leluhur kami. Anak berbaju oranye mendengus menghina. Ya, kamu harus memanggil kami leluhur. Pada saat ini, labu kelima meledak, dan suara yang mendominasi keluar darinya. Kemudian, sungai panjang mengalir keluar menuju orang-orang yang hadir. Sungai panjang ini datang terlalu tiba-tiba, dan itu ganas dan cepat. Semua orang yang hadir terkejut dan kehabisan tenaga untuk melawan. Meskipun mereka tidak terluka, mereka juga diguyur seperti ayam yang tenggelam satu persatu. Haha, beberapa anak tertawa terbahak-bahak, dan semua orang yang hadir tampak jelek dan menggertakkan gigi karena kebencian. Kamu ingin berurusan dengan saudara kita? Sungguh konyol. Baru saja keluar dari anak yang mengenakan pakaian biru langit, seperti saudara-saudaranya, dia menunjuk ke kerumunan dan mulai mencibir. Semua orang yang hadir tidak berani berbicara. Mereka diganggu oleh beberapa anak. Sungguh memalukan untuk mengatakan itu, tetapi sekarang mereka tidak punya kekuatan untuk mendapatkan kembali mukanya dan hanya bisa menggertakkan gigi. Banyak orang tidak dapat tinggal lebih lama lagi. Mereka pergi satu persatu, dan akhirnya semuanya pergi satu demi satu. Kedamaian dipulihkan di lembah. Jika saudara-saudara sepikiran, keuntungan mereka akan memotong emas. 5 boneka kecil tertawa di lembah. Kelahiran saudara-saudara Hulu tersebar luas di antara makam-makam Wanyao, dan penampilan orang-orang Hulu yang menakjubkan dibesar-besarkan oleh beberapa orang dengan motif tersembunyi. Mereka ingin memanfaatkan semua bakat yang kuat untuk membalas rasa malu mereka sebelumnya. Keluarga Labu, ada klan seperti itu di dunia iblis. Ye Chen secara alami mendengar rumor tentang suku Labu. Dia tidak bisa menahan perasaan bodoh. Bukankah Labu selalu dianggap sebagai harta karun di dunia? Bagaimana bisa ada kelompok seperti itu? Tampaknya sangat kuat. Saya tidak yakin tentang itu. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Jiwa tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Ye Chen berkata, menurut legenda, klan Hulu menghilang setelah kehancuran besar. Sekarang masih tertinggal di makam Wanyao. Tampaknya orang-orang Hulu tidak ingin dimusnahkan. Beberapa boneka sangat kuat, sangat menarik untuk melihatnya. Jiwa tua lebih tertarik pada Tao. Ye Chen mengangguk sambil berpikir. Dia juga ingin tahu tentang apa yang telah terjadi pada orang-orang Hulu.
Berita tentang kelahiran keluarga Hulu hampir tersebar di seluruh langit di makam Wanyao. Alasan utamanya adalah karena berita itu sangat menakjubkan bahwa beberapa boneka labu kecil telah bertahan hidup dari masa kehancuran besar hingga sekarang, yang merupakan keajaiban. Di lembah, hanya ada satu labu ungu yang tersisa dari 7 labu yang tergantung di tongkat di lembah. 6 labu yang tersisa telah lahir. 6 boneka kecil duduk di atas batu besar dalam barisan, menunggu labu terakhir lahir. Akhirnya, sebuah labu ungu tergantung di tongkat, dan cahaya ungu itu bersinar di bawah sinar matahari. 6 boneka kecil duduk dengan sabar di atas batu besar, menunggu kelahiran labu ungu itu. Apakah mereka benar-benar labu? Pada saat ini, seseorang muncul di lembah, dan terkejut melihat boneka-boneka kecil itu duduk berjejer dan labu ungu itu tergantung di tongkat. Sungguh luar biasa bahwa orang Hulu masih memiliki 7 orang Hulu yang tertinggal. Dikatakan bahwa meskipun jumlah orang Hulu sedikit, mereka semua berbakat. Tanpa kecuali, ada 7 orang Hulu, dan dikatakan bahwa mereka dapat membunuh lantai ke-7 dari keadaan yang terganggu. Ini terlalu mengerikan. Di lembah itu, ada sosok manusia, termasuk Teran, iblis, hantu, setan, dan Protos. Orang-orang dari 5 ras utama penasaran untuk datang ke sini untuk melihat seberapa kuat orang Hulu. Kakak, sekelompok lalat lagi, apa yang harus dilakukan? Anak berbaju biru tua itu melirik keluar lembah, dan kemudian suaranya sedikit rendah. Anak-anak berbaju merah tidak melihat orang-orang di luar lembah itu, dan berkata dengan lemah, jangan pedulikan mereka. Kita tunggu saja sampai si tua 7 lahir. Anak berbaju biru tua itu mengangguk sedikit, tidak berbicara, dengan tenang menunggu kelahiran labu ungu terakhir. 7 labu dari keluarga labu itu memiliki warna yang berbeda, jadi mereka disebut labu warna-warni. Mereka adalah warisan paling aneh dari orang-orang labu dalam beberapa tahun terakhir. Pada saat itu, orang-orang Hulu semuanya sangat terkejut, tetapi kepala keluarga tua itu sangat terkejut dan gembira. Munculnya warisan labu seperti itu, pasti luar biasa, akan membiarkan keluarga labu mengantar momen yang paling cemerlang. Namun, sebelum 7 labu lahir, itu diawali dengan periode kehancuran besar, dan seluruh klan labu terlibat. Untuk melestarikan darah klan labu, pemimpin klan tua menyegel 7 labu, sehingga seluruh klan labu tidak akan hancur total dalam malapetaka ini. Sejak saat itu, ini adalah era yang kacau. Kenangan tentang 7 labu itu selalu ada sebelum disegel. Setelah segelnya rusak secara otomatis, mereka terbangun dan kekuatan mereka mulai meningkat di dalam labu. Semakin banyak orang muncul di lembah itu. Banyak orang dari 5 ras utama datang ke sini, dan Ye Chen juga ada di antara kerumunan itu. Ye Chen melirik ke masa lalu, dan tidak melihat beberapa sosok yang dikenal di antara orang-orang yang hadir, dan orang-orang yang benar-benar disukai tidak datang. Ye Chen berpikir bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Di mana orang-orang yang disukai akan memperhatikan hal-hal seperti itu, mungkin bagi mereka, itu bukan apa-apa sama sekali. Bagi yang lain, selain rasa ingin tahu, itu juga karena tidak ada yang bisa dilakukan di makam Bansi ini sehingga mereka datang untuk ikut bersenang-senang. Meskipun ada peluang di makam Wanyao, sebagian besar dari peluang itu berbahaya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan terinjak-injak di tempat yang berbeda. Anda harus selangkah demi selangkah. Dan berita tentang beberapa labu, bagi orang-orang ini, secara alami telah menjadi topik yang menarik. Tidak ada batasan untuk masa depan ke-7 boneka kecil ini. Jika kita dapat mengambil ke-7 boneka labu kecil ini, itu akan menjadi sedikit lebih banyak bantuan. Kata klan iblis. Klan iblis itu kuat dan kuat dengan napas yang kuat di sekujur tubuhnya. Meskipun dia bukan anggota paling kuat dari kebangsaan Kunpang, dia juga berada di peringkat 5 teratas klan, dan kekuatannya tidak dapat diremehkan. Dikatakan bahwa kekuatan orang pertama dari generasi muda orang Kunpang cukup mengerikan. Dibandingkan dengan beberapa orang yang disukai di antara 10 klan iblis teratas, mereka bahkan mungkin jauh lebih kuat. Di dunia iblis, selain dari 10 keluarga iblis teratas, Kunpang, burung mayat hidup, Taoti, orang miskin dan orang aneh juga sangat kuat. Kekuatan mereka hanya lebih lemah dari beberapa dari 10 klan iblis teratas, dan detailnya tidak dapat dibandingkan. Namun, dengan kekuatan yang berkelanjutan,
Ada juga tren untuk mengejar ketinggalan, yang juga memberi beberapa dari 10 klan iblis teratas sedikit tekanan. 7 boneka kecil ini tidak sederhana. Bisakah kamu memandang rendah mereka? Tidak mudah untuk menerimanya. Beberapa orang telah menderita kerugian besar sebelumnya. Mengapa? Saudara Kunpeng, apakah kamu ingin mencoba? Seorang pria muda dengan bulu berkata dengan senyum penuh arti. Bulu pemuda ini tidak biasa. Ini adalah orang-orang Phoenix Putih dengan darah 10 keluarga iblis. Orang-orang Phoenix Putih bukanlah orang Phoenix, mereka hanya memiliki darah kebangsaan Phoenix, jadi mereka tidak dapat dimasukkan dalam pohon keluarga kebangsaan Phoenix. Namun, karena darah Phoenix, klan ini juga memiliki beberapa cara kelahiran kembali dari api, dan memiliki kemampuan yang kuat untuk memperbaiki. Di antara klan iblis, beberapa kelompok etnis bersedia memprovokasi monster abadi seperti itu. Bai Feng, apakah kamu juga menyukai boneka-boneka kecil ini? Pemuda kekar dari kebangsaan Kunpeng melirik Bai Fengdao. Boneka-boneka ini memang sangat menarik. Jika kita dapat menerima dan membudidayakannya dengan baik, mereka pasti tidak akan punya masalah. Bai Feng tersenyum tipis. Meskipun dia merasa beberapa boneka cucur bit kecil itu bagus, mereka digunakan untuk menjaga rumah. Ini untuk menunjukkan kekuatan bangsa Bai Feng. Tentu saja, pemuda kekar dari bangsa Kunpeng mendengar makna mendalam dari kata-kata Bai Feng, dan berkata dengan senyum menghina, kalau begitu, kamu bisa mencobanya. Jika kamu berhasil, selamat atas semakin banyaknya pengawas dari bangsa Bai Feng. Kakak, mereka bilang kita adalah pengawas. Anak-anak berbaju kuning mengerutkan kening, sangat tidak puas berkata. Anak-anak berbaju merah memiliki mata yang tenang, tetapi kata-katanya dingin, jangan pedulikan mereka. Setelah yang ketujuh keluar, jelas siapa yang menjadi pengawas. Orang-orang ini, ketika kita masih muda, kita merasa bahwa mereka mudah diganggu. Ketika Laoki lahir dengan sukses, kita harus memberi tahu mereka bahwa klan Labu kita kuat. Anak berbaju hijau itu menggigit giginya. Ye Chen juga mendengar dialog antara Bai Feng dan pemuda kekar dari kebangsaan Kunpeng. Dia tiba-tiba menunjukkan senyum di mulutnya. Ini adalah semacam senyum yang menunggu permainan yang bagus. Dia selalu merasa bahwa boneka-boneka itu tidak sederhana. Ada begitu banyak orang berkumpul di lembah, tetapi boneka-boneka kecil itu acuh tak acuh. Ketenangan seperti itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatan mereka. Jika tidak kuat, bagaimana Anda bisa memiliki kepercayaan diri seperti itu? Ye Chen tidak berpikir bahwa boneka-boneka ini terlalu naif, dan anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Sebaliknya, dia berpikir bahwa boneka-boneka ini dapat bertahan dari periode kekecewaan besar hingga sekarang, dan mereka telah menjadi roh manusia, termasuk dalam jenis setan manusia yang besar, yang tidak mudah diprovokasi. Dalam diskusi publik, labu ungu ketujuh yang tergantung di tongkat pada saat ini memancarkan cahaya ungu, menyinari seluruh lembah menjadi ungu yang menyilaukan, mata semua orang tidak dapat terbuka. Kelahiran labu ketujuh terlalu besar, jauh lebih banyak daripada 6 labu sebelumnya, tampaknya terlalu luar biasa. 7 tua, apakah itu terlalu menonjol? Anak-anak berbaju kuning tampak heran, yang sama sekali di luar dugaan mereka. Anak-anak berbaju merah, anak-anak berbaju hijau dan seterusnya terkejut. Mereka tidak tahu bahwa kelahiran Laoki begitu dinamis. Selain keheranan, hati mereka juga meledak dengan kegembiraan, semakin tua tujuh yang kuat, hati mereka secara alami lebih bahagia. Orang-orang di lembah juga berbeda. Mereka merasa luar biasa. Ketika Ye Chen melihat pemandangan seperti itu, dia lebih yakin bahwa 7 labu itu luar biasa, terutama Laoki. Setelah cahaya ungu menghilang, seorang anak berpakaian ungu berdiri di udara, melihat sekeliling dengan wajah ceria, dan merasa sangat segar terhadap segala sesuatu di depannya. Dia memiliki rambut ungu dan mata ungu. Jika dia tidak melihatnya melompat keluar dari labu, dia pasti akan mengira dia adalah Protoss. Penampilannya terlalu mirip. Di tangan anak-anak berpakaian ungu, ada labu ungu, bersinar terang. Itu tampak seperti harta karun yang bagus. Akhirnya aku lahir, haha. Anak-anak berpakaian ungu melompat kegirangan, seperti anak kecil. Tidak, dia adalah anak kecil, dengan seorang anak seharusnya ada sedikit kekanak-kanakan dan kekanak-kanakan.
Setelah anak berpakaian ungu itu bahagia beberapa saat, dia melihat beberapa saudara laki-laki yang semuanya bersemangat. Dia bahkan berkata, kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, saudara laki-laki ketiga, saudara laki-laki keempat, saudara laki-laki kelima dan saudara laki-laki keenam, kita akhirnya lahir. 7. Kamu sudah banyak dilahirkan. Anak berbaju biru langit tertawa terbahak-bahak. Semakin besar keterampilan, semakin besar gerakannya. Anak berbaju ungu dengan wajah sombong tersenyum. Wajah bangga anak berbaju ungu membuat beberapa saudara tertawa. Setelah tertawa, anak berbaju merah melihat orang-orang di luar lembah, dan wajahnya menjadi serius. Dia berkata, sekarang setelah 7 tua lahir, beberapa hal harus dilakukan. Mari kita menjadi pengawas orang hulu. Itu tergantung pada kemampuan mereka. Siapa yang ingin saudara kita menjadi pengawas? Anak berbaju ungu mendengar ucapan itu, alisnya terangkat, alisnya dengan sedikit amarah. Hari ini, 7 saudara kita semuanya lahir, jadi kita perlu membangun kembali prestise orang hulu. Mari kita bawa beberapa orang untuk membuatnya. Anak-anak berbaju merah dengan sedikit kesan mendominasi di antara kedua alisnya. Selain penampilannya yang seperti anak kecil, tempat-tempat lain sama sekali tidak bisa melihat aura kekanak-kanakan. Sebaliknya, dari penampilannya, mata dan alisnya, ada lebih banyak aura yang dewasa dan mantap, membuat orang-orang merasa menggigil. 7 boneka kecil tiba-tiba muncul di langit di atas lembah. Mata mereka semua menatap pemuda kekar dari suku Bai Feng dan Kunpeng dengan sedikit amarah. Baru saja, perkataan Bai Feng dan pemuda kekar itu didengar oleh anak-anak berbaju kuning yang memiliki telinga angin, yang tentu saja membuat beberapa boneka kecil sangat tidak puas dan marah. Apakah kalian akan membawa kami kembali bekerja sebagai anjing penjaga? Seorang anak berbaju ungu bertanya dengan suara dingin. Bai Feng dan pemuda kekar dari suku Kunpeng sama-sama tercengang ketika mendengar ucapan itu. Bagaimana mereka bisa mendengar pembicaraan mereka ketika mereka begitu jauh dari satu sama lain? Tidak hanya mereka berdua yang terkejut, tetapi juga seluruh hadirin. Ingin kami menjadi pengawasmu. Apakah menurutmu kau memenuhi syarat? Hari ini, saat ketujuh saudara kita lahir, kami akan mengganggu situasi di dunia baru ini. Mari kita mulai denganmu. Anak berbaju merah itu tampak agak dalam, dengan jejak pembunuhan di antara kedua alisnya. Mendengar perkataan anak-anak berbaju merah, Bai Feng dan Kunpeng muda tampak berubah. Mereka merasakan rasa kagum dari anak-anak berbaju merah. Mereka merasakan ketakutan yang tak terlukiskan, yang membuat hati mereka bergetar dan merasa luar biasa. Mereka menghadapi beberapa boneka kecil, secara tak terduga memiliki ketakutan seperti itu, ini yang tidak dapat mereka terima. Bai Feng dan Kunpeng muda juga luar biasa dalam keluarga. Tidaklah memalukan bagaimana orang-orang berbakat dapat terpesona oleh beberapa boneka kecil dalam beberapa kata. Kalian benar-benar memiliki suara yang besar dan ingin membangkitkan badai dunia baru. Sungguh konyol untuk mengatakan bahwa kalian tidak dapat memahami situasi dunia baru, bahkan jika kalian berjalan keluar dari lembah. Orang-orang muda berkebangsaan Kunpeng yang kekar minum dingin, suaranya sangat keras, tampaknya ingin menggunakan cara ini untuk menghilangkan rasa takut. Bai Feng juga berkata, kalian begitu sombong sehingga kalian hanya memiliki beberapa boneka kecil yang tersisa di klan Hulu. Kalian dapat membangkitkan badai apapun. Hari ini, kalian semua akan menjadi pengawas klan Bai Feng. Beberapa boneka cucur bit kecil tampak marah, semuanya tidak dapat menahan diri untuk tidak melawan, tetapi anak-anak berbaju merah tidak berbicara, mereka hanya dapat bertahan sementara. Saudara-saudara, biarkan mereka melihat kekuatan orang-orang Hulu kita. Bahkan jika hanya ada beberapa saudara orang-orang Hulu, tidak ada yang dapat menindas mereka. Anak-anak berbaju merah akhirnya berbicara, dan kata-kata mereka nyaring dan kuat. Suara anak-anak berbaju merah menurun. Beberapa boneka kecil, yang sudah bersemangat untuk melakukannya, bergegas ke Bai Feng dan pemuda kekar dari kebangsaan Kunpeng dalam sekejap, dan mengepung mereka. Masing-masing dari mereka memancarkan momentum yang kuat. Kerumunan terpesona oleh momentum beberapa boneka kecil. Sungguh menakjubkan bahwa mereka memiliki napas yang kuat di usia yang begitu muda. Boneka-boneka Hulu kecil ini benar-benar kuat. Dilihat dari napasnya, saya khawatir mereka telah mencapai puncak gangguan. Seberapa besar itu?
Aku telah teralihkan dari puncak negara. Terlalu jahat untuk terus seperti ini. Ada banyak diskusi, dan mereka memiliki penilaian baru tentang pertempuran itu. Meskipun Bai Feng dan pemuda kekar dari kebangsaan Kunpeng itu ganas, 7 boneka kecil itu bukanlah vegetarian. Kekuatan mereka tidak sebanding dengan kebangsaan Kunpeng. Bai Feng dan pemuda kekar dari kebangsaan Kunpeng dikelilingi oleh 7 boneka kecil. Mereka merasakan aura yang dilepaskan oleh 7 boneka itu. Mereka merasakan sesaat kekaguman di hati mereka dan memiliki firasat buruk. Jika kamu ingin menggertak saudara-saudara kita, kamu benar-benar salah dalam perhitunganmu. Anak berpakaian kuning itu bersenandung dingin. Yang pertama bergegas maju dan meninju. Suara tekstur logam keluar secara tak terduga. Pukulan ini membunuh Bai Feng. Alis Bai Feng turun dan dia mengeluarkan napas yang kuat. Dalam sekejap, dia bertabrakan dengan anak berbaju hijau. Angin putih bersinar di sekujur tubuh, di balik kemunculan burung phoenix putih yang menjulang, mengepakkan sayap, dipenuhi dengan keagungan yang tak terlukiskan. Tekanan darah yang begitu kuat, akan memberikan klan iblis lainnya pencegah tertentu, tetapi untuk beberapa boneka kecil di depan mereka, itu tidak berpengaruh. Di bawah tabrakan, suara tekstur logam semakin jelas. Tinju Bai Feng tampaknya bertabrakan dengan sepotong logam. Di bawah dampak kekuatan yang keras dan kuat, rasa sakit yang tajam datang, dan Bai Feng merasa tinjunya akan patah. Angin putih dan anak-anak kuning setelah tabrakan pukulan, anak-anak berbaju hijau tanpa kerusakan apapun, lengan angin putih terus-menerus gemetar, tinju tidak memiliki kekuatan, tidak dapat mengangkat. Pada saat yang sama, anak-anak berbaju hijau dan anak-anak berbaju biru langit masing-masing bergegas ke Bai Feng dan pemuda kekar dari kebangsaan Kunpeng. Seluruh tubuh api, 3 rasa api sungguhan meletus, dan kekosongan yang terbakar itu terpelintir dan sangat mengerikan. Dengan lambaian tangan yang besar, sebuah Tianhe muncul dari udara tipis dan menghantam pemuda kekar dari suku Kunpeng. Tianhe ini agung, bergelombang, dan kuat. Seperti tabrakan ini, orang bisa hancur berkeping-keping. Anak-anak berbaju merah dan anak-anak berbaju biru tua juga bergerak, satu ke arah angin putih dan yang lainnya ke arah pemuda kekar dari suku Kunpeng. Anak laki-laki berbaju merah begitu kuat sehingga dia memukul Bai Feng dengan tinjunya. Dia baru saja merasakan tinju anak berbaju kuning, dan sekarang ada pukulan yang begitu mengerikan. Bai Feng sangat kesal. Anak berbaju hijau Sunwei Zhenhuo sudah cukup membuatnya terombang-ambing. Sekarang, dengan anak-anak berbaju merah yang begitu kuat, Bai Feng benar-benar sulit diatasi. Setelah lolos dari kobaran api asli Sunwei, dia ditinju dengan kuat oleh anak berbaju merah, dan seluruh orang itu terbang keluar seperti peluru. Puff! Bai Feng merasa tubuhnya akan meledak. Dia bahkan memuntahkan beberapa suap darah. Dia segera menggunakan keterampilan rahasia warisan darah keluarga Phoenix Putih untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun, anak-anak berpakaian kuning, hijau, dan merah tidak memberinya waktu untuk menyembuhkan diri, jadi mereka membunuh mereka bersama-sama. Di sisi lain, setelah anak berpakaian biru tua terbunuh, tubuhnya menghilang dalam sekejap, dan menghilang begitu saja. Pemuda kekar dari kebangsaan Kunpeng itu terpesona oleh ledakan kekuatan agung untuk menghadapi Tianhe. Pada saat yang sama, berhati-hatilah dengan cara anak berpakaian biru tua itu. Kekuatan Tianhe sangat besar. Setelah hantaman itu, pemuda kekar berkebangsaan Kunpeng hanya merasakan ledakan hantaman Peng Lai dan merasa seluruh tubuhnya akan hancur berantakan. Di akhir serangan Tianhe, firasat yang sangat tidak menyenangkan muncul pada pemuda kekar berkebangsaan Kunpeng. Dia tiba-tiba berbalik dan mengambil gambar. Namun, matanya menyusut. Dia melihat bahwa anak berbaju biru tua telah muncul di sisi kirinya dan memukul tulang rusuknya dengan tinjunya. Bang! Pukulan ini tidak dapat dihindari. Meskipun pemuda kekar berkebangsaan Kunpeng sangat kuat, kekuatan tinju anak laki-laki biru tua itu juga kuat, yang mematahkan semua tulang rusuk kiri pemuda kekar berkebangsaan Kunpeng. Ah! Kapan pemuda kekar berkebangsaan Kunpeng menderita kerugian seperti itu, dia berteriak, matanya menyala-nyala dan meraung, "Bajingan, aku akan membunuhmu. Ini masalah bagimu untuk bertahan hidup, dan kamu ingin membunuh kami. Benar-benar tidak tahu malu." Labu ungu di tangannya bersinar. Sambil berbicara, dia mengarahkan labu ungu itu ke pemuda kekar berkebangsaan Kunpeng. "Biarkan kau merasakan kekuatan labu unguku."
Minuman dingin dari seorang anak berpakaian ungu, Huludun ungu itu menyemburkan cahaya ungu, menyelimuti pemuda kekar berkebangsaan Kunpeng. Pemuda agung berkebangsaan Kunpeng itu merasakan krisis yang kuat. Namun pada saat itu, pemuda kekar berkebangsaan Kunpeng merasa bahwa tubuh mereka tidak terkendali dan mereka ingin bergegas ke labu ungu itu. Wajah pemuda kekar berkebangsaan Kunpeng berubah drastis, dan jalan rahasia itu tidak bagus. Labu ungu itu adalah harta yang sangat kuat. Dia segera meraung, semua napasnya keluar, menuju anak ungu yang melesat di masa lalu. Kekuatan yang dahsyat itu luar biasa dan menakutkan, tetapi anak-anak berpakaian ungu itu sama sekali tidak takut, sebaliknya, mereka tersenyum lucu. Ketika kekuatan-kekuatan itu hendak membombardir, semua kekuatan diserap ke dalam labu ungu dan menghilang. Pemuda kekar dari suku Kunpeng itu pucat pasi. Ia menatap labu ungu di tangan seorang anak berpakaian ungu dan merasa takut. Harta karun macam apa ini? Ia memiliki fungsi yang mengerikan. Tepat ketika ia merasa takut, tubuhnya sudah berlari ke arah labu ungu itu. Tidak, pemuda kekar dari suku Kunpeng mengeluarkan semburan teriakan tidak berani, ingin melawan, tetapi tidak ada pengaruhnya sama sekali, tubuhnya tiba-tiba hilang di dalam labu ungu itu. Anak-anak ungu itu akan menutup mulut labu itu, tersenyum menghina, ke dalam labuku, bahkan jika kau bisa kembali besar, juga ingin berubah menjadi air yang kental. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan napas. Mereka sangat terkejut oleh harta karun di tangan anak-anak berpakaian ungu itu. Itu benar-benar mengerikan. Labu ungu ini benar-benar harta karun yang bagus. Bahkan bisa menyerap serangan. Bukankah itu tak terkalahkan? Seru seseorang. Tidak mungkin. Kalau begitu, apa lagi yang perlu kamu latih? Hanya saja orang-orang Kunpeng tidak sekuat boneka kecil ini, jadi mereka ditekan. Beberapa orang berpikir dalam-dalam dan membalas. Melihat ini, Ye Chen juga terkejut. Kekuatan ketujuh boneka kecil itu luar biasa, terutama labu ungu di tangannya. Selain itu, masing-masing dari tujuh bersaudara itu memiliki keterampilan yang unik. Jika ketujuh bersaudara itu bergandengan tangan, mereka akan dapat mengatasinya bahkan jika mereka 2 atau 3 tingkat lebih tinggi. Bagaimana jika 7 labu bertemu dengan 7 saker? Ye Chen tiba-tiba memikirkan gambaran yang begitu menarik, ketujuh orang itu, semuanya saling memahami secara diam-diam. Aku tidak tahu bagaimana hasilnya nanti. Itu mungkin saja terjadi. Jiwa tua itu juga menarik. Hahaha. Pemuda kekar dari bangsa Kunpeng itu tersedot oleh labu ungu. Bai Feng di sisi lain sudah terpental setengah dari tubuhnya. Jika tidak didukung oleh seni rahasia dalam darahnya, dia pasti sudah menjadi genangan lumpur. Bai Feng melihat pemuda kekar bangsa Kunpeng dihisap oleh labu ungu, dan matanya berkilat putus asa. Bagaimana jika dia bisa memperbaikinya lagi? Menghadapi serangan 7 boneka kecil itu, dia tidak dapat memperbaikinya secepat dia terluka. Sudah waktunya untuk mengakhirinya sekarang. Anak-anak berbaju merah menunjukkan senyum dingin di bibir mereka ketika mereka melihat bahwa pemuda kekar bangsa Kunpeng telah dipecahkan. Pupil mata Bai Feng menyusut dan jantungnya menegang. Dia merasakan udara kematian merasukinya sepenuhnya. Kekuatan pukulan ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Tampaknya ini adalah kekuatan sebenarnya dari anak-anak berbaju merah. Bai Feng hampir lupa untuk melawan. Tubuhnya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi sepotong daging dan darah. Bahkan Dewa Yuan pun musnah dalam sekejap. Orang-orang ketakutan. Terlalu tiba-tiba bagi kejeniusan dua kelompok etnis yang kuat untuk musnah seperti ini.